Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putra Rahmani. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana kita memanfaatkan teknologi simulasi atau teknologi terkini dengan mengintegrasikannya kepada pembelajaran. Nah, tentunya pada hari ini kita berkaitan dengan pembelajaran pada IPA SMP kelas 7 ya, yaitu mengenai materi gerak dan benda. Nah, saya akan menggunakan aplikasi simulasi interaktif yang bernama PET Colorado Simulation atau PET Colorado Simulation. Nah, apa sih sebenarnya itu PET? Jadi kalian bisa mencari yang namanya PET simulator tadi ya, menggunakan domain phet atau pet.colorado.edu. Kemudian kita akan masuk ke tampilan website PET Interactive Simulation seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan mengaitkannya atau mengintegrasikannya dengan materi gerak pada benda. Jadi pada PET Simulation ini banyak beragam topik ya, baik itu dari fisika, sains maupun IPA yang lainnya. Salah satunya yaitu gerak pada benda. Kita cari gerak. Ya, oke. Kalau kita bicara gerak benda itu ada hubungannya dengan gerak dan juga gaya. Ya. Gaya. Oke, gaya dan gerak. Nah, ketemu. Oke. Ini adalah salah satu topik yang tersedia pada PET. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada topiknya, yaitu topik gaya, gerak, ya gesek, kecepatan, dan juga hukum Newton 1. Nah, jadi pada aplikasi PET ini adalah percontohan ya, bagaimana itu siswa kalau kita kan di kelas itu siswa tidak hanya belajar itu dengan cara mendengarkan atau memahami bagaimana guru menerangkan. Jadi dia bisa memvisualisasikannya secara langsung melalui aplikasi PET ini. Nah, dengan menggunakan PET kita bisa mengajak siswa belajar bagaimana simulasi sebenarnya sih daripada gerak pada benda tersebut atau teori pada gerak dan benda. Oke. Coba kita masuk ke aplikasi PET tadi ya. Nah, ini gaya dan gerak dasar. Oke. Di sini ada 4 subtopik ya. Jadi ada penjumlahan gaya, gerak, gesekan, dan juga percepatan. Kita masuk ke yang pertama tadi, gerak dulu ya. Oke. Gerak. Bagaimana sih sebenarnya kita menggunakan aplikasi ini untuk membantu siswa belajar lebih mudah baik dengan secara visual ya. Oke, jadi dengan menggunakan aplikasi PET ini kita bisa melihat bagaimana cara atau hubungan antara gerak dan juga kecepatan. Nah, ini bisa dilihat dari nilainya, besar nilainya, serta besar masanya dan kecepatan. Seperti yang saya katakan tadi ya, ini aplikasi sangat interaktif, artinya kita bisa menggunakan berbagai macam fitur yang ada di sini. Misal, jadi kita tidak hanya mencontohkan siswa ya, bagaimana misalnya benda sebesar 50 kg, kita bisa aktualisasikan sini. Itu ada sebuah box sebesar 50 kg misalnya, diberi dengan gaya sebesar 50 Newton, maka apakah dia akan juga menghasilkan gerak? Jadi bisa lah, jadi ada hubungannya. Siswa lebih mudah di sini melihatnya atau bisa mencobanya. Kemudian bagaimana kita mencontohkan jikalau massa benda itu berpengaruh juga terhadap namanya gerak tadi. Massa benda 200 kg diberi gaya
sebesar 100 Newton. Juga akan bisa kita simulasikan secara langsung seperti ini ya. Oke. Mungkin ini untuk pet simulator ya. Terus kalau untuk pet simulator ini kalian bisa mengaksesnya secara offline, yaitu dengan cara mengunduh dengan format HTML5 ataupun Java secara non internet di device laptop maupun handphone para bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian. Oke. Adapun untuk keunggulan kita menggunakan aplikasi pet ini dalam pembelajaran tadi, terutama pada materi gerak dan benda. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, visualisasinya itu sangat interaktif. Jadi siswa bisa melihat konsep yang tadinya abstrak, bisa mencobanya sendiri juga dengan berbagai macam pilihan masa atau fitur yang ada pada aplikasi pet tersebut. Kemudian siswa bisa mengeksplorasinya secara mandiri. Mereka bisa mengaksesnya sendiri menggunakan HP mereka masing-masing. Jika diperkenankan di kelas menggunakan HP untuk belajar, mereka bisa mencobanya di device masing-masing. Kemudian aplikasi ini juga fleksibilitas ya, bisa dilakukan di rumah maupun dilaksanakan di kelas dengan tugas mereka. Oke, aksesnya pun juga gratis ya. Jadi aplikasi pet ini tidak terbatas penggunaannya, jadi bisa digunakan siapa saja dengan akun gratis. Oke. Dengan menggunakan aplikasi ini, pembelajaran pada gerak benda tentunya jadi lebih menarik dan juga efektif, serta ini akan meningkatkan motivasi siswa. Jadi siswa itu tidak hanya belajar mendengarkan teori saja, namun dengan aplikasi pet ini harapannya menjadi salah satu alat bantu untuk pembelajaran yang bermanfaat, memahami konsep-konsep sains ataupun fisika lainnya di tingkat sekolah menengah pertama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.